Nah, dari situ kita bisa merancang sebuah teknik bagaimana bisa membaca data dari suatu kejadian. Nah, kalau dalam paper yang sudah dibaca oleh teman semuanya, itu dia memfokuskan pada human security. Namun juga bukan hanya COVID-19, gitu kan ya. Misalkan sekarang peristiwa perang antara Ukraina dan Rusia itu impact-nya bagaimana pada human security. Nah, itu juga bisa dibuat sebagai topik yang dilihat sini, misalkan apakah ada polarisasi di dalam data. Jadi melihat pola-pola yang ada. Nah, nanti saya harapkan melakukan yang mirip seperti ini, tapi tidak harus sama persis. Yang penting sekarang adalah datanya itu berasal dari mana. Datanya itu berasal dari mana. Tentunya permasalahannya itu memang pada awalnya pada data. Kita harus memikirkan bagaimana bisa mengkoleksi data itu secara besar. Hal ini bisa jadi mungkin ya, yang paling memungkinkan memang sosial media atau misalkan data-data yang berasal dari crowdsourcing di internet dan lain sebagainya. Nanti bisa dipikirkan ya, misalkan seperti di sini ya, dia menggunakan data korpus dari 6 juta tweet yang dituliskan dalam bahasa Inggris, misalkan di koleksi atau dikumpulkan dari misalkan tanggal 10 sampai 20 April 2020 dengan hashtag misalkan COVID, coronavirus outbreak, dan lain sebagainya. Berarti dalam hal ini melihat dari data pada Twitter ya, tweet. Mungkin bisa dengan di crawling ya data ini ya. Pertama, mungkin yang perlu dilakukan adalah penjabaran dari datanya. Jadi datanya itu seperti bagaimana. Terus kemudian baru kita memikirkan strategi ya, tujuan yang akan kita lakukan itu apa dalam penelitian ini. Nah, misalkan pada di sini ya, tentunya mungkin ada yang sudah membaca juga pada minggu yang lalu, itu dia melihat polarisasi. Apakah ada pola-pola ya berupa polarisasi itu tadi untuk bisa ditampilkan ya, dipaparkan. Baru kemudian kita terjun kepada strateginya, bagaimana strategi untuk bisa memaparkan itu semua. Nah, kalau misalkan dalam hal teknis ya, mau tidak mau yang misalkan sebelumnya tidak tahu atau belum pernah dipelajari ya harus mempelajari ya, dengan menggunakan teknik yang state of the art. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut mengenai hal itu. Oke, mungkin ya. Jadi misalnya kalau kita lihat dari abstrak di sini adalah tentunya dia berbicara tentang COVID-19 yang dia menciptakan satu kondisi ketidakpastian, kan ya. Nah, mungkin juga seperti perang Ukraina dan Rusia yang menimbulkan ketidakpastian ya, karena mempengaruhi dimensi-dimensi yang lain seperti ekonomi ya, seperti sustainability, mungkin juga kesehatan ataukah juga mempengaruhi kondisi kemasyarakatan yang lainnya.
Itu bisa dipikirkan. Nah, di dalam case ini ya, mereka mengukur, ya ini ada apa namanya, ketidakpuasan ya dari masyarakat ya, yang trigger ke apa namanya, kekacauan sosial yang akan berdampak pada keamanan kemanusiaan. Jadi tujuannya di sini menjadi sasaran ya bagi policy maker atau membuat kebijakan ya untuk bagaimana berlaku atau bagaimana mengambil kebijakan ya, tepat ya dalam hal ini untuk mengamankan human security. Nah, ini dengan memanfaatkan computational science ya, sains komputasi untuk mengukur ini. Nah, begitu. Nah, mungkin tentunya tidak hanya ini saja ya. Jadi mungkin ada pemikiran-pemikiran yang lain. Misal for the case of the COVID-19 ini, mungkin kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan. Mas Weldy, ada ya? Iya, Pak. Oke, mungkin dari Mas Weldy dan kawan-kawan kelompoknya ya. Nah, kira-kira setelah membahas paper ini pada pertemuan sebelumnya ya, kira-kira apa yang dipahami dari paper ini dan kemudian apakah ada ide research yang berkenaan dengan paper ini untuk kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan, silakan. Ya, baik Pak. Setelah kami kemarin membahas terkait paper ini, Pak, yang bisa kami tarik kesimpulan adalah bahwa dari penelitian ini kita mengetahui bahwa ternyata COVID-19 itu dalam hal ini kasus yang diangkat COVID-19 itu memang mempengaruhi dalam hal ini human security berdasarkan penelitian yang diambil dari kejadian yang ada di dua lokasi yang berbeda, yaitu dalam hal ini Pakistan dan Amerika diwakili oleh dua negara bagian yaitu Michigan dan Texas. Nah, kemudian kami melihat bahwa kejadian ini sebenarnya COVID-19 ini sifatnya global, tentunya bisa juga tidak hanya ambil penelitiannya dari dua lokasi tersebut saja, Pak. Mungkin kalau untuk lokal, mungkin kita juga bisa melihat bahwa apakah human security terkait COVID-19 ini kalau di Indonesia itu seperti apa. Mungkin kita bisa melihatnya dari sifatnya regional antara misalnya Jawa atau Sumatera seperti itu, Pak. Karena kita melihat bahwa COVID-19 itu di Indonesia sendiri, itu kalau kita lihat perkembangannya Jawa tentunya biasanya lebih dulu terjadi peningkatan dibanding di daerah lain. Nah, itu seperti apa respon human security-nya kalau di regional Indonesia? Mungkin seperti itu, Pak, pendapat dari kami. Terima kasih. Oke, mungkin apa namanya, pertama wilayah ya, mungkin dalam beberapa kondisi tertentu masing-masing wilayah mempunyai karakteristik sendiri. Ini bisa berbeda dengan wilayah yang sudah dipaparkan pada paper ini. Nah, kemudian wilayah. Apakah hanya human security saja? Apakah ada hal yang lain yang bisa dipertimbangkan ya untuk melihat apa namanya fenomena atau kejadian pandemi COVID-19 ini?
Izin Pak, Ya, silakan. kalau ya kalau berdasarkan paper ini Pak, pemahaman kami baru sampai di situ Pak, bahwa memang yang dibahas di sini memang terkait dengan human security. Mungkin terkait hal lain, mungkin yang baru buat kami adalah bagaimana teknik dari dalam penelitian ini untuk bagaimana mereka mengumpulkan data, bagaimana mereka mengolah data berdasarkan parameter-parameter yang mempengaruhi human security seperti itu Pak. Ya mungkin baru buat kami seperti yang kemarin kita Bapak tanyakan ke kita terkait misalnya pengenalan metode deep auto encoder ya Pak. Hal seperti itu kan baru seperti kami Pak. Mungkin yang seperti itu yang belum kami pahami atau belum kami dalami lebih lanjut. Demikian Pak. Oke, ya. Pada intinya itu seperti pencarian faktor ya. Jadi ada satu kejadian, mungkin ada beberapa variabel yang berkontribusi atau dia memantik satu kejadian tertentu. Nah itu bisa dicari kalau secara data analitik itu bisa menggunakan pendekatan principal component analysis. Apakah prinsip komponen analisis saja ya? Pada perkembangannya seiring data itu bertambah banyak ya. Dengan catatan data itu bertambah banyak, maka dibutuhkan sebuah model yang lebih kompleks daripada PCA atau prinsip komponen analisis ya. Atau kamu bisa menggunakan faktor analisis dan lain sebagainya, yaitu tadi autoencoder itu tadi. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Di sini, nah ini salah satu varian ya malah dari autoencoder yang dinamakan dengan variational autoencoder. Ya mungkin kalau dalam paper ini tidak perlu dibahas sampai pada formulasinya, dia menggunakan atau memanfaatkan dari variational autoencoder itu untuk melihat yaitu tadi representasi dari datanya itu tadi. Makanya ini compressed low dimensional representation of the input dalam informasi yang di dalamnya. Ketika ini autoencoder ini sudah selesai untuk di training, ya, maka akan bisa melihat pola atau distribusi datanya dari masing-masingnya. Ya, mungkin pertamanya mereka tentunya harus menjabarkan ya datanya ini seperti apa. Kira-kira komponen-komponen yang ada di dalamnya itu seperti bagaimana. Ya. Ada komponen misalkan militer, politik, ekonomi, sivil, information. Ya. Atau mungkin kalau teman-teman pernah ada yang belajar tentang clustering, ini mirip dengan clustering juga. Gitu. Jadi kalau K-means clustering itu dia itu akan membentuk beberapa cluster gitu kan ya. Ini juga sama. Jadi di sini juga akan membentuk cluster-cluster ya. Sesuai dengan tentunya model yang kita terapkan di sini. Ada berapa dimensi, ada berapa channel dan lain sebagainya itu mungkin nanti saja. Nah, itu nanti akan membentuk suatu cluster-cluster ketika training ini sudah selesai. Nah, itu yang dimanfaatkan ya. Jadi memanfaatkan machine learning untuk kasus ini ya, untuk melihat pola itu tadi. Jadi ini bukan untuk memprediksi ya, bukan untuk memprediksi. Kalau memprediksikan nanti kan hitungannya atau evaluasinya kan biasanya berupa error rate ataukah akurasi dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa dipelajari nantinya. Ini secara teknis. Asalkan sudah diketahui tujuannya. Nah, itu tadi kan pembahasannya masih pada big data for human security, the case of COVID-19. Nah, dia memanfaatkan data dari jutaan tweet untuk kemudian diolah untuk melihat pola dari ini tadi human security-nya itu tadi. Nah, pertanyaan saya adalah selain human security, ya,
kira-kira apa yang dalam case COVID-19 ini yang mungkin bisa dilihat. Silakan kelompoknya Mas Weldy tadi. Nanti kita lanjut ke kelompok yang lain untuk yang paper yang lain juga. Oke, silakan. Banyak sekali ya selain human security ya. Ada ekonomi ya mungkin ya. Political stability atau dan lain sebagainya. Gimana? Human mobility juga bisa. Nah, berarti dalam hal ini nanti kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan coba untuk mencari ya beberapa referensi yang mirip seperti ini. Jadi membahas fenomena COVID-19 dengan pendekatan data analitik. Baik, Pak. Oke. Jadi saya tidak tahu nih kelompok berapa, tapi ya berdasarkan pada pengumpulan pada tugas minggu lalu ya. Jadi saya bisa tulis di sini kelompoknya ya, dan kawan-kawan. Pertama tadi apa? Mempelajari ya, pelajari atau mempelajari atau kalau dalam penelitian ini kita mencari referensi ya, itu nanti bisa dicantumkan dalam introduction ataukah related works gitu. Pelajari atau pelajari referensi-referensi terkait big data COVID-19 cases. Nah, pada paper yang tadi itu kan dia membahas tentang human security ya. Jadi selain human security mungkin ada beberapa hal yang lain ya, ITC gitu ya, nanti bisa tuliskan situ. Mempelajari referensi terkait big data for COVID-19 case. Nah, nanti kemudian dari referensi nanti yang dipaparkan ya, nanti kita godok lagi, kita ambil kesimpulan. Nah, kira-kira apa yang bisa dikerjakan ini? Nah, itu nanti bisa kita bahas setelah kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan mempresentasikan atau memaparkan referensi-referensi terkait big data for COVID-19 case ya pada paper yang sudah dibaca ini pada kasus human security. Oke. Kemudian apalagi kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan yang bisa dilakukan pada tahap awal ini yaitu cari topik. Mungkin terkait tadi Pak, teknik-teknik machine learning apa saja yang Oke.
Oke, ya. Oke. digunakan. Jadi teknik apa namanya? Ini apa namanya? Memaparkan data atau gaining insight atau mencari insight atau pengetahuan dalam data itu bisa dengan menggunakan deskriptif. Dengan deskriptif atau dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan machine learning itu tadi. Nah, kalau yang deskriptif habis tahu ya yang model deskriptif itu ya. Deskriptif ya itu masih apa namanya? Mudah ya. Misalkan dibuat histogramnya, dilihat dari distribusinya, misalkan dari data tweet tadi misalnya. Data tweet itu tadi misalkan bagaimanakah distribusi dari hashtag yang ada. Nah, misalkan hashtag misalkan COVID-19 itu tinggi frekuensinya dan lain sebagainya. Ya hanya sekedar itu. Tidak ada suatu pengolahan yang lebih lanjut. Itu deskriptif. Nah, itu bisa pada awalnya kita bisa memaparkan data itu secara deskriptif. Terus kemudian lanjut lebih dalam lagi dengan memanfaatkan machine learning. Nah, machine learning ini bisa dengan atau tanpa prediksi. Bisa atau tanpa prediksi. Nah, satu lagi data yang digunakan apa? Data yang digunakan apa? Itu perlu dibahas juga, perlu didiskusikan ya. Kalau pada paper yang tadi dia memanfaatkan pada teks ya, sosial media. Mungkin kelompoknya Mas Weldy dan kawan-kawan mau menggunakan data dari berbagai macam sumber. Tidak hanya teks, tapi juga yang lainnya. Bisa juga data time series kan juga ada yang terkait dengan COVID-19. Dan data time series bisa dicari di Owl Data World atau apa coba bisa digunakan. Nah itu kan datanya itu dinamis. Jadi setiap hari itu pasti ada update-nya. Nah, misalkan itu data kasus per hari ataukah data kasus apa yang meninggal atau yang survive per hari dari masing-masing negara atau dari masing-masing wilayah. Contoh yang lainnya, data yang time series, data cuaca. Ya. Yang lainnya, misalkan data ekonomi juga bisa, GDP itu juga ada. Nah, kalau di Our World itu ada berbagai macam variabel ya, bisa kita manfaatkan ya, untuk memperkaya data itu tadi. Yang ketiga itu adalah itu tadi ya, mempelajari teknik data analitiknya, data analitik, analisa data. Itu ada dua, yaitu ada deskriptif dan juga memanfaatkan machine learning. Yang state of the art itu memang memanfaatkan machine learning, utamanya adalah autoencoder untuk melihat pola yang ada di tengahnya itu atau latent space. Itu kamu bisa mempelajari dari berbagai macam sumber. Saya juga ada videonya. Video saya pribadi. Jadi untuk mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Nah itu apa namanya bisa dilihat ya konsep autoencoder dan ya, dengan itu nanti bisa bagaimana memanfaatkan autoencoder itu untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya codingnya menggunakan Python, kita bisa menggunakan apa namanya library machine learning atau deep learning
apapun bisa, PyTorch, bisa juga yang lainnya. Sekarang kita akan ini materi namanya materi unsupervised autoencoder. Nanti bisa kalian pelajari apa itu autoencoder dan bagaimana kita bisa memanfaatkan latent space itu untuk keperluan pemetaan ya, pemetaan dari distribusi data. Nah, seperti demikian ini. Kalau kita bisa melihat di depan ya, nah ini latent space yang tertentu dari hasil pelatihan pada autoencoder. Kita bisa melihat bahwa dari data yang ada itu nampak dia bisa tergolong-golongkan seperti cluster. Ya memang clustering ya. Namanya juga unsupervised ya. Nah, kita bisa melihat di mana data dengan pola yang paling mirip ya itu membentuk suatu grup tersendiri dibandingkan dengan ini PCA ya, ini PCA. Nah, kita bisa melihat bahwa autoencoder itu dengan layer yang lebih deep maka akan lebih spread ya, lebih melebar apa yang divisualisasikan ini. Itu sangat menguntungkan ya dalam hal discrimination ya. Jadi kalau dalam machine learning itu memang butuh distribusi data yang diskriminatif ya, yang masing-masing bisa dengan mata kita sendiri pun bisa melihat bahwa yang satu persebaran datanya itu lebih menyebar ya daripada yang PCA. Nah, ini dengan catatan bahwa dengan memanfaatkan big data ya, data itu harus banyak ya. Seperti contohnya tadi yang tweet itu tadi itu kan ada berapa 1 million data. Ya paling enggak ya seperti itu. Baru jaringan ini bisa berlatih dengan baik. Itu lihat persebaran datanya seperti apa. Dan ini yang warna-warna ini mempresentasikan kelas sebenarnya dari masing-masing sampel itu seperti apa nanti kita bisa lihat. Jadi apa ya, dari dokumen nanti apabila sebuah dokumen, nah ini kita tadinya kalau misalkan dalam clustering atau unsupervised learning kita tidak mengetahui ini tuh label apa, label apa, label apa, label apa, dan ini label apa kita tidak mengetahui hasilnya sebenarnya. Hanya saja apabila sebuah dokumen itu membicarakan sesuatu hal yang sama atau mirip, dia akan terletak pada satu tempat yang sangat dekat. Jadi ini dekat dengan yang ini, berarti dia dokumen tersebut terdapat kalimat-kalimat yang dia mempunyai hubungan semantik. Nah, semantik itu hubungan yang dekat dalam arti atau dari strukturnya dan sebagainya. Nah, itu nanti akan tercetak di sini. Nah, itu menariknya autoencoder ya. Jadi menariknya autoencoder ini adalah suatu teknik clustering yang ada pada deep learning yang kita itu bisa memakainya. Ada dalam kasus hal yang lain, misalkan dalam Euclidean pencarian citra yang mirip ya, seperti Google Search itu. Nah, apabila ya kita worst case-nya itu kita menggunakan
Euclidean distance. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak Euclidean distance? Yaitu dia ya. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya kalau bisa dilihat ini. Kita kembali lagi ke sini, teknik analisa data, deskriptif, machine learning, autoencoder, ya. Itu. Kalau kamu ini bisa menjadi sebuah paper kan menguntungkan karena syarat dari lulusan juga itu paper yang aplikasi. Oke, ini 4 hal ya. Ya, misalkan nanti kalau minggu depan dipresentasikan semuanya itu sudah poin-poinnya itu memenuhi, saya rasa memenuhi, nanti bisa saya misalkan tabel merah, saya merahkan dalam artian sudah memenuhi, jadi penjelasannya memuaskan. Kelompoknya Mas Wildi dan kawan-kawan. Oke, begitu Mas Wildi dan kawan-kawan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau yang anggota yang lain silakan. Belum ada Pak. Mungkin dari kami nanti ya diskusi dulu Pak terkait poin-poin ini, nanti kita coba dalamin lagi Pak terkait poin-poin yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Nanti minggu depan tolong dipresentasikan ya. Baik Pak. Nanti saya bagikan di e-link ini. Terus kemudian lihat lagi tugas yang lalu. Oke, mungkin kelompoknya Bianca dan kawan-kawan ya. Ada kelompoknya Bianca. Bianca dan kawan-kawan. Ya, Pak. Mohon maaf, suara saya apakah terdengar, Pak? Dia terdengar. Oke. Oke, untuk yang minggu lalu. Untuk yang minggu lalu ya kelompoknya Mas Mbak atau Mas Bianca, Mas Yudifan ya. Mbak Bianca, Pak. Kebetulan beliaunya sedang belum bisa open mic karena koneksinya terganggu, Pak. Oke. Nah, kan membahas tentang multidimensional network link prediction algorithm and its application for predicting social relationships. Nah,
apa yang dibahas pada paper ini dan kemudian kira-kira apakah ada topik research yang novel dari kelompoknya Mas Ivan dan kawan-kawan berkaitan dengan paper ini. Silakan. Baik Pak, mungkin saya mewakili Mbak Bianca dan yang lain. Kebetulan yang sebatas yang saya pahami tentang paper ini adalah bagaimana memprediksi adanya hubungan antar pengguna media sosial, Pak ya. Melalui apa yang disebut dengan we are media atau we the media ya tepatnya. Bisa jadi hubungan itu didapatkan dari data pengguna aplikasi Weibo, Pak, di Cina. Jadi ada beberapa dimensi yang dibahas di sini seperti dimensi sosial, psikologi, lingkungan, dan sudut pandang. Dari keempat dimensi itu dibentuklah disebut dengan nodes ya, atau super aids, sehingga bisa didapatkan hubungan atau struktur-struktur yang dapat terhubung satu sama lain. Dan algoritma yang disusun pada paper ini itu bisa membangkitkan hubungan, memprediksi adanya hubungan tersebut, Pak. Kebetulan paper ini penelitian pada paper ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada metode-metode yang pernah didiskusikan sebelumnya seperti Jakarta Index dan SIMRank dan Common Neighborhood Driven Model. Kalau ide yang akan bisa muncul pada tulisan paper ini, Pak ya, bisa jadi kalau saya sendiri sih masih belum bisa menggenerate ide, Pak, dari paper ini. Ya, mungkin sekian sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Mungkin yang anggota yang lain mau bicara, silakan. Namun jika boleh untuk berpendapat, misal pada paper yang lainnya Pak, yang COVID-19 itu sempat tadi itu dapat ide Pak, karena di kelompok kami membahas 2 paper Pak untuk tugas minggu yang lalu, yakni kasus COVID-19 dan paper yang ini. Cuma kebetulan pendalaman kami mengenai multidimensional network prediction algorithm ini masih belum terlalu mendalam pemahaman. Tapi jika ide untuk COVID-19 case ini, teman saya, Mbak Dinda, sudah mempunyai beberapa pandangan ide. Jika diperkenankan sih, Pak. Oke, sebentar ya. Mungkin untuk yang pertama, tadi COVID-19 itu sudah diambil kelompoknya Welly dan kawan-kawan ya. Jadi ya nanti kita bisa diskusikan, tapi dalam paper ini ya multidimensional model sebenarnya menarik ya. Jadi mencari ya suatu pola terkoneksi antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Tapi ya, yang paper ini lakukan adalah dia membuat modelnya itu secara handcrafted ya. Secara handcrafted. Ya, maksudnya dengan berbagai asumsi terus dia membuat sendiri formulasinya. Nah, seperti ini. Ada juga cara untuk membuat formulasi atau membuat model itu berdasarkan learning ya, dengan memanfaatkan machine learning. Nah, itu mungkin bisa menjadi pembeda dengan yang ini. Di sini
saya tidak tahu secara detail bagaimana membaca dimensinya ini, tapi bayangan saya adalah ya dia mencari interkoneksi ya, hubungan antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Dilihat dari ibu, secara teknisnya kurang tahu, tapi secara ide saya bisa menangkap ya, bisa menangkap. Terus kemudian melakukan prediksi. Terus kemudian diuji seberapa bagus model yang sudah dibuat itu tadi. Nah, sama juga ya, multidimensional network link ini bisa dalam case juga dalam COVID-19. Ya itulah mungkin apa namanya yang bisa dilakukan ya dengan menggunakan learning based model yang berbasiskan pembelajaran untuk mengkonstruksi hubungan antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya. Sekarang ada satu model yang baru namanya graph convolutional neural network ya. Graph itu bisa memanfaatkan itu ya. Jadi apa namanya? Mungkin ini grafnya itu masih terlalu kasar. Jadi kalau dengan graph neural network nanti berdasarkan data yang ada itu bisa apa namanya? Mengkonstruksi sendiri link atau graf-graf dan antara satu dimensi yang lain. Oke, mungkin tadi yang ide untuk yang COVID-19 itu seperti apa? Coba bisa dipaparkan. Baik Pak, kalau tadi saya nemu ide di COVID-19 itu lebih ini sih Pak, tentang masalah vaksinasi seperti itu Pak. Sentimen analisis ke vaksinasi. Terus untuk melihat apakah masyarakat itu menanggapi vaksinasi itu seperti apa, begitu Pak. Oke. Public opinion ya? Iya Pak. Public opinion. Oke, berarti apa namanya ada hubungannya dengan vaksinasi. Dan iya juga, Pak, benar ya, Pak. Dan juga mungkin ini selain public opinion itu apa ya? Melihat apakah benar vaksinasi itu berkontribusi terhadap berakhirnya pandemi gitu. Itu mungkin lebih challenging ya. Itu ada dengan data time series itu juga bisa digunakan ya. Data apakah benar atau ada faktor-faktor yang lainnya ya menyebabkan menurunnya pandemi. Jadi mungkin tidak semata-mata vaksin dan lain sebagainya. Itu sekarang belum ada satu penjelasan yang jelas ya dengan menggunakan data analitik ya. Itu mungkin bisa digunakan apa? Bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi melakukan prediksi gitu kan ya dengan menggunakan data vaksin dan dimensi-dimensi yang lainnya. Terus kemudian apabila apa namanya data vaksinnya ini diambil, kira-kira prediksinya itu semakin turun atau tidak dengan menggunakan model prediksi tentunya ya. Itu bisa digunakan. Jadi juga bisa digunakan matching antara public opinion dan juga itu tadi data time series ya. Ada data time series, terus kemudian ada apa namanya public opinion. Jadi apakah public opinion dengan data time series ini match atau tidak? Nah, itu juga bisa dianalisa.
dengan Mohon maaf Pak, saya mau tanya, maksudnya data time series dengan penggabungan public opinion berarti seperti ini ya Pak? Mohon maaf kalau misalnya saya salah. Berarti kalau Nggak apa-apa. misalnya kayak ingin tahu vaksin ini tuh sering di apa ya, dianu masyarakat atau tidak, itu dilihat dari opininya begitu ya Pak ya? Maksudnya tuh dilakukan gitu Pak? Atau Jadi ya gimana nanti Pak? ya kan ini kan dua data yang berbeda. Mungkin opinion dapat dari data teks ya, sosial media ya. Iya, Pak. Iya Pak, benar Pak. Dinda. Iya Pak. Kemudian ada data yang lain, data time series ini. Ya. Kan mungkin data time series ini ada lihat laju vaksin itu apa? Vaksin rate ya pada satu wilayah atau negara. Dilihat dengan korelasinya itu dengan apa namanya menaik atau menurunnya kasus baru itu. Coba dikorelasikan. Terus kemudian ya nanti kan ada teknik analisisnya bagaimana ya, apakah public opinion dan juga apa namanya satu data time series itu tadi itu nanti apakah ada matchingnya atau ada kesamaan polanya, itu kan bisa dianalisis dengan satu entah korelasi kah atau dengan teknik yang lain kah, itu kan bisa diceritakan kan berdasarkan beberapa teknik analisa data. Nanti mencari hubungan antara apakah ada korelasinya antara public opinion atau opini publik itu dengan apa namanya kejadian sebenarnya tentang vaksin itu. Misalkan opini publiknya itu apa namanya mengharapkan bahwa vaksin itu berkontribusi terhadap penurunan kasus COVID-19. Nah, apakah data time series-nya itu juga berkata demikian? Apakah sama? Itu bisa dilihat ada analisa data. Halo Pak, saya boleh izin share link apakah yang dimaksud data time series seperti ini ya Pak ya? Saya izin share link nih Pak. Di chat Pak. Kamu bisa share screen. Oh ya Pak, sebentar Pak. Iya. Ya seperti ini ya. Ya, betul. Ya. Mbak Dinda. Ya Pak, saya nggak bisa share screen Pak. Oke, Iya, saya sudah share screen kan ini. Oh ya Pak, sudah. Sudah lihat ya? Iya Pak, benar Pak. Ya benar ya, seperti ini ya. Ada yang dosis 1, dosis 2, ada yang dosis 3. Terus nanti ini apa dikaitkan dengan data time series dari COVID-19 pada OWL Data World itu. Tahu Mbak Dinda? Belum tahu Pak. OWL Data World itu mencatat kasus baru, kasus apa namanya yang meninggal, kasus yang recover dari seluruh negara. Saya lihatkan. Nih, coba saya zoom. Nah ini kalau di Google, nah seperti ini, OWL data, ini kan ada yang coronavirus COVID-19 cases ya. Ini by country ada banyak sekali.
Indonesia juga mungkin ada ya. Indonesia juga ada kalau saya belum meneliti juga. Nah seperti ini loh Mbak. Oh iya Pak. Ya. Jadi nanti bukan hanya Indonesia saja. Nanti kamu bisa memakai negara-negara yang terpilih. Bisa mungkin perlu dinormalisasi. Log. Baik Pak. Log. Nah, ini kan bisa di-download, bisa dilihat juga ya. Itu nanti ada korelasinya enggak dengan yang tadi itu apa namanya vaksinasi itu. Kayaknya di sini juga ada time series tentang vaksinasi juga secara global, juga bisa dilihat. Ya. Ini kan fenomena alam, jadi computational science. Oke. Jadi kelompoknya Yanka dan kawan-kawan ya. Itu kan juga multidimensional kan ya. Juga kita bisa memodelkan hubungan multidimensional antar dimensional public opinion, dimensi vaksin, dan juga dimensi COVID-19. Ada 3 dimensi. Terkait public opinion, vaksin dan tentunya vaksin. Nanti bisa banyak diceritakan di dalam papernya. Ya. Terus kemudian apalagi? Apalagi kira-kira data yang digunakan ya. Kamu explore dan dianalisa. Terus apa lagi? Silakan kelompoknya Dinda dan kawan-kawan. Metodenya mungkin ya Pak ya. Metode data analitik. Berarti kan ada bisa deskriptif, korelasi itu juga termasuk deskriptif. Atau penggunaan machine learning. Oke. Mungkin itu ya. Iya Pak. Oke, kemudian selanjutnya kelompoknya Mega dan kawan-kawan. Mega. Iya, Pak. Nah, bagaimana kelompoknya Mega dan kawan-kawan? Paper Learning Where to Look for COVID-19 Growth Multivariate Analysis. Ya. Jadi
apa yang dibicarakan dari papernya ini dan apakah ada ide topik yang berkaitan dengan paper ini. Silakan. Ya Pak, dalam penelitian ini dijelaskan terkait learning where to look for COVID-19 growth multivariate analysis ini penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis COVID ya Pak ya, dengan faktor-faktor multidimensi yang mencakup kurang lebih dari 59 faktor dari 55 negara. Nah, kategori-kategori tersebut termasuk behavioral, terus 21 kategori COVID juga termasuk kategori governance, 2 kategori geographic, terus kemudian kategori morfologial, terus kemudian kategori ekonomi juga, dan beberapa faktor kategori lain, health related factor, dan fasilitasnya juga. Atau faktor-faktor lain yang diperhatikan dalam ini juga mencakup dinamika mobilitas manusia yang merupakan tren pergerakan dari waktu ke waktu menurut geografisnya, Pak. Dari hasil statistiknya juga kita jelaskan terkonfirmasi aktivitas rata-rata per minggu, baik yang ada di satu wilayah, misalkan Jakarta, terus kemudian dikorelasikan atau positif dengan kuat atau tidaknya, terus kemudian dijelaskan hasilnya juga prediksi-prediksi menurut dalam hal root mean squared error-nya juga dan lain-lain itu Pak. Mungkin itu Pak. Terus kemudian untuk ide Ya. Untuk ide selanjutnya, ide topik penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok ini. Mungkin kalau saya mengamati ini kita melihat idenya lebih menganalisis data deretan multivariat, Pak. Untuk yang penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok ini dengan berdasarkan pada paper yang sudah dibaca. Sebentar, Pak. Apa idenya? Mungkin lebih ini Pak, menurut pandangan saya dan tim dan kawan-kawan itu dalam penelitian selanjutnya itu harus memiliki data-data yang lebih rinci per wilayah Pak, dari periode sampel dari waktu diperoleh untuk dianalisis. Oke. Itu mungkin salah satu ide yang kemudian nanti akan kita bahas secara spesifik untuk penyelesaian untuk dikembangkan ke depannya, Pak. Jadi harus juga memiliki banyak data dan variabel yang memanfaatkan kekayaan informasi untuk diekstraksi dari big data-nya, Pak. Kelompoknya siapa nih? Kelompoknya Mega, Mas Mega ya. Iya. Gimana, Pak? Ya. Jadi nanti yang menjadi pembeda dengan
papernya ini apa yang menjadi berbeda? Atau kamu ingin mengextend apanya? Di sini kan tidak dijelaskan secara perinci ya Pak ya, menurut saya. Analisis yang diperoleh, deretan waktunya, mungkin di sini kan per minggu, mungkin kita lebih spesifikkan per hari, begitu Pak. Lebih rinci kan per wilayahnya juga, gitu. Atau gimana Bu? Jadi ini kan analisa multivariat ya, dengan Ya, memanfaatkan machine learning ya, dengan convolutional LSTM. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu dipelajari ya. Tapi sekarang mengenai topiknya. Ini kan analisa multidimensional untuk melihat pandemi COVID-19 ya. ya, COVID-19. Nah, mengenai pandemi COVID-19 ini, itu mungkin ya teman bisa menggunakan data yang sama. Hanya saja ini yang belum adalah data mengenai vaksin ya. Kalau tadi kelompoknya Bianca dan kawan-kawan ini melihat korelasi atau hubungan ya di antara public opinion, vaksin dan COVID-19. Nah ini kelompoknya Mas Mega dan kawan-kawan mengextend dari pekerjaannya ini dengan menambah dimensi vaksin. Informasi tentang vaksin itu bisa didapatkan di di internet ya, bisa dicari. Time series-nya itu juga ada. Vaksin rate dan sebagainya. Bagaimana Mas Mega? ya mungkin nanti dari data multivariat growth COVID itu nanti diklasterisasi berdasarkan seperti klaster pekerja, klaster siswa, klaster mahasiswa dan lain-lain Pak. Mungkin juga kelihatan klaster mana yang persebaran lebih tinggi atau lebih rendah begitu Pak. Ini lebih broad lagi, jadi pikirannya lebih broad lagi. Ya seperti pada paper ini kan ada faktor mobilitas, ya, ada faktor ekonomi dan lain sebagainya, banyak sekali ya dari berbagai macam dimensi itu ya. Nah itu dilihat plus kemudian nanti ditambahkan dengan informasi atau data tentang vaksinasi dari masing-masing wilayah. Iya. Bagaimana Mas Mega dan kawan-kawan? Lebih dikerutkan lagi. Itu kan sudah ada 59 faktor. Ya tinggal tambah faktor vaksinasinya itu aja. Tambahkan. Faktor vaksinasi ya. Terus kemudian pada papernya itu kan ada link GitHub-nya, kamu bisa mencoba programnya dan juga sumber-sumber datanya itu juga dituliskan situ. Sumber data. Iya.
Jadi menambahkan faktor vaksinasi dalam metode ini ya Pak ya, Ya, faktornya. jadi mungkin belajar dan menjadi terkait apa tadi itu analisa multivariat, Analisa data multivariat growth COVID. multivariat ya, pada COVID Ya. ya. Multivariat COVID-19. Jika dipelajari ya, link GitHub yang ada di dalam paper tersebut di abstrak itu ada ya, di abstrak ya. Iya Pak. Dan juga jawab apa itu analisa multivariat. Nah, ini teknik yang digunakan untuk melihat faktor itu tadi, itu sebenarnya merupakan suatu topik dan tema baru dalam dunia big data atau data analitik yang bernama explainable AI. Jadi teman-teman bisa mempelajari tentang explainable AI. Apakah itu explainable AI? Yaitu dengan memanfaatkan machine learning ya. Jadi kita dapat mengetahui faktor-faktor mana saja yang mendukung satu prediksi tertentu. Misalkan ada satu grafik prediksi COVID-nya itu naik. Nah, naiknya ini di drive atau didorong oleh faktor-faktor mana saja atau variabel-variabel mana saja. Nah, itu bisa dijawab dengan menggunakan teknik explainable AI. Ya mungkin berbagai macam explainable AI dan pengertiannya ya mungkin nanti bisa dipaparkan pada minggu depan. Termasuk pada yang paper yang sedang dibaca itu tadi, itu juga menggunakan teknik explainable AI. Ya, salah satunya dengan menggunakan model. Modelnya sebenarnya bisa apapun. Model deep learning-nya bisa apapun. Yang jelas ada teknik yang namanya GradCam. GradCam itu mengambil dengan menggunakan pemanfaatan provokasi balik, mengambil latent space atau yang bagian layer tengah-tengahnya. Pengertian dan contoh ya mungkin bisa dipelajari. Dan juga GradCam. Mungkin ada lagi? Baik. Nanti kan bisa dilihat ya. Iya, nanti dilihat di GitHub-nya itu Pak untuk melihat data-data dan referensi pendukungnya ini. Misalkan apakah benar vaksin itu drive untuk menaik atau menurunkan dari kasus. Nah, itu kan juga bisa dilihat dengan ini. Bisa iya, bisa juga ternyata tidak, ya nanti tergantung datanya itu bicara seperti bagaimana ya. Baik. Itu pelajari. Nanti semuanya nanti saya lihat bagaimana minggu depan ya. Apakah progres dengan baik atau tidak, atau mungkin perlu ganti topik dan lain sebagainya. Nanti kita lihat depan. Oke. Berikutnya adalah
Kelompoknya siapa yang belum? Mbak Nina Isti. Mbak Nina Isti dan Mbak Nandaka, Mas Nandaka. Iya, Pak, belum. Rahma Sindu. Rahma Sindu, Ayu, Matasari. Berapa kelompok lagi yang belum? Ini kan Mas Rahma Sindu satu kelompok, ada kelompok yang lain. Mas Nandaka kelompoknya siapa? Saya kelompoknya Mbak Nina, Pak. Si satu kelompok dengan Mbak Nina. Mbak Nina sudah tadi ya? Belum? Belum, Pak, kelompok kita. Oh, belum. Mbak Nina itu beda dengan kelompoknya Mbak Ayu Permatasari dan kawan-kawan ya? Beda, Pak. Saya kelompoknya Mbak Is, Mas Nanda, Mbak Arin, berempat. Oke. Oh, minggu lalu belum sudah presentasi belum? Belum, Pak. Belum ya? Ayo tugasnya sudah mengumpulkan. Sudah. Coba saya lihat. Oke, sama. Nah. Oke, Mas Nandaka ya. Dan kelompoknya Mas Mbak Ayu. Tambah juga tim keamanan. Oke, saja. Oke, jadi ini adalah beberapa apa namanya itu ya, path atau jalur riset yang digunakan dalam sains komputasi ini. 3 ini berbicara tentang COVID-19. Kemudian untuk yang berikutnya mungkin sesuai dengan kejadian sekarang berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina. Ini bisa dibuat seperti itu. Jadi kelompoknya Ayu dan kelompok. Dan juga satu lagi adalah kelompok Nina. Sekarang
tinggal bagaimana. Nah, keduanya ini ternyata memilih paper-paper yang sama. Oke, Mas Rahma Sindu, silakan. Silakan Mas Rahma Sindu. Baik, Pak. Sebenarnya kelompok kami kemarin yang paper kedua salah menuliskan judul, Pak. Judul yang dipakai itu adalah Validation of Explanation for Multivariate Time Series Classification, Pak. Oh, lah itu makanya itu. Mohon Mas, maaf, Pak. Ini kelompoknya Ayu dan kawan-kawan ya? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Oke. Sekian, coba saya buka untuk oke. Juga menarik. Oke. Mungkin kelompoknya Mas Sindu dulu ya. Mungkin dijelaskan tentang papernya yang ini, yang Validation of AI Explanation for Multivariate Time Series Classification in Maritime Domain. Nah, Maritime Domain ini bisa diganti dengan berbagai macam topik yang lainnya. Nah, ya. Dan mungkin juga topik yang akan dikerjakan berkenaan dengan paper ini, silakan dipaparkan oleh kelompoknya Mas Sindu dan kawan-kawan. Izin menjawab, Pak. Ya. Berdasarkan paper validation saya itu, menurut kelompok kami, tujuannya adalah memperkenalkan pendekatan kecerdasan buatan yang dinamakan dengan SAI untuk klasifikasi jenis kapal dalam domain maritim yang sebelumnya sudah ada sistem identifikasi otomatis yang disebut dengan AIS. Dengan komputasi yang tinggi, telah menyebabkan pengembangan mode AI untuk klasifikasi jenis kapal dengan menggunakan SAI. Kemudian, untuk saya sendiri itu ada explain AI-nya, Pak. Explain AI-nya dia menggunakan SAP, LIM sama PIC namanya. Kemudian untuk modelnya dia pakai model agnostik. Kemudian rule metodenya yang pertama itu melakukan eksplorasi, karena saya sendiri diambil dari pengembangan metode ResNet, yang dimana ResNet sendiri adalah bagian dari CNN, Convolution Neural Network. Dari situ dia lakukan eksplorasi SAI untuk mencari kecocokan pada data deret dan waktu multivariat. Kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah proses perulangan untuk semua contoh data yang sudah dikumpulkan dan data yang baru. Kemudian diklasifikasikan untuk memprediksi dataset yang baru. Untuk dibuat matrik yang sesuai, kemudian dicatat dan dibandingkan. Di sini datanya berupa modifikasi deret waktu. Untuk evaluasi sendiri, dalam jurnal tersebut ada evaluasi terhadap analisis gangguan, analisis urutan, dan analisis teknik kebisingan.
Untuk analisis gangguan itu menghasilkan deret waktu baru dengan memverifikasi asumsi deret waktu yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan analisis urutan. Analisis urutan itu bertujuan untuk memperbaiki analisis dengan cara membuat pola atau tren dalam deret waktu. Kemudian yang ketiga adalah analisis kebisingan dengan cara menambahkan noise ke proses pelatihan data dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi kesalahan generalisasi data deret waktu. Yang dimana hasil evaluasi itu untuk menilai kualitas dari metode SAI. Kemudian dilanjutkan yang ketiga untuk rule metodenya itu ada validasi. Validasi di sini memberikan informasi berdasarkan latar belakang untuk klasifikasi dengan metode SAI yang dipilih dengan memvalidasi hasil evaluasi dan hasil eksperimen yang digunakan untuk klasifikasi deret waktu. Karena metode SAI berfokus selain klasifikasi deret waktu juga berfokus pada gambar teks dan tabular. Sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah prediksi tentang beberapa kapal, dan antaranya ada kapal kargo, kapal ikan, kapal penumpang, kemudian kapal kesenangan, kerajinan, dan kapal karpet. Di situ nanti ada prediksi tentang jenis kapal tersebut, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Terus kemudian berdasarkan paper ini, kelompok kalian yang akan dilakukan apa berdasarkan papernya ini? Apakah ada ide penelitian yang terinspirasi dari paper? Kalau menurut diskusi singkat kelompok kami tadi adalah sebenarnya menurun dari paper tersebut, Pak. Jadi hanya mengambil metode JNN untuk kasus klasifikasi kelangkaan minyak goreng yang sekarang ada di Indonesia, Pak. Oke. Itu bisa juga ya, bisa juga. Mungkin yang perlu dilihat, mungkin gini, maritim domain. Ini domain ini ya, apa namanya? Bahan baku ya. Domain komoditi, barang komoditas. Itu bisa minyak goreng, bisa bahan pokok, dan lain sebagainya ya. Itu mungkin data time series-nya bisa dilihat di Kementerian Perdagangan. Data time series harga bahan pokok itu loh. Tahu, Mas? Tahu, Pak. Itu bisa dicari. Itu lengkap itu. Coba dicari di internet itu. Ya, Pak. Bimbingan mahasiswa S1 saya itu mengolah itu. Dan dapat data itu real time. Jadi ada datanya update terus ya. Data time series-nya itu. Jadi tidak hanya minyak goreng ya. Bahan yang lainnya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat itu ya. Bisa dilihat pengaruh antara satu bahan pokok dengan bahan pokok yang lain, komoditi yang satu dengan komoditas yang lainnya. Baik, Pak. Ya, mungkin ini ya validation XII explanation itu sebenarnya mirip dengan yang multivariate analysis COVID-19 itu. Ya, dengan explainable juga. Kalau kita melihat di papernya, ya, kalau kita melihat di papernya itu tadi, share. Nah ini, kalau kita lihat di papernya itu tadi kan, pertama ya melakukan klasifikasi, terus kemudian di track back
untuk me-explain faktor-faktor yang berpengaruh. Kita bisa melihat ini ada feature importance plot. Nah, dengan begini dia mencari tahu ya fitur-fitur yang penting mana saja yang mendukung klasifikasi dari kapal itu tadi. Course itu merupakan ciri yang paling tinggi ternyata dalam relative importance ini untuk mencirikan jenis kapalnya. Baru speed, local trajectory, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di sini, ini faktor-faktor. Ya mungkin bisa seperti itu ya. Heat map. Jadi dalam hal ini Mas siapa tadi itu? Sindu ya? Iya, Pak. Melakukan XAI. Mempelajari dan tentang XAI. Sebenarnya metode XAI itu banyak ya. Tidak hanya yang pada papernya ini saja, yang papernya ini juga bisa kalian perdalam. Papernya diperdalam terutama tekniknya. Setelah mempelajari dan mendapatkan dataset komoditas, kemudian XAI atau explainable AI dipelajari pengertiannya dan contohnya. Tadi saya melihat ada IG ya pada papernya itu ya. IG itu adalah integrated gradient ya. Itu gradient itu untuk melihat dari deep neural network itu layer yang berkontribusi terhadap putusan. Ini pada awalnya ini berkembang pada computer vision. Computer vision coba nanti bisa dicari ya, explainable AI dengan ini IG atau dengan menggunakan GradCam. Nah itu bisa terlihat itu ketika ada citra untuk mengklasifikasi foto, citra anjing dan kucing gitu kan ya. Ketika network itu mengklasifikasikan anjing, maka ketika menggunakan teknik GradCam atau IG ini bisa dilihat bahwa bagian tubuh anjing yang di-highlight pada intermediate layer-nya. Maka ketika memutuskan bahwa citra ini adalah citra anjing, network tersebut melihat bagian tubuh anjing itu, jadi nggak ngawur. Dan juga ketika citra itu dimasukkan ke dalam deep NN, terus kemudian diklasifikasikanlah ke kucing misalkan. Ya pada intermediate layer-nya itu si network itu meng-highlight gambar kucingnya atau kepala kucingnya, bukan yang lainnya. Dengan demikian sama seperti manusia ya, ketika dia melihat anjing ya dia fokus pada objek anjingnya, bukan dia tidak melihat lampir ke kursi atau kemana untuk melihat bahwa oh di situ ada anjingnya. Itu seperti itu. Jadi itu bisa menjawab faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan gambar tadi itu gambar anjing atau kucing, misalkan di highlight bagian hidungnya, matanya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu
menarik. Jadi kalau kamu mempelajari tentang IG atau GradCamp, nanti kamu bisa mendapatkan bayangan tentang explainable AI. Ya. Terus kemudian ini pelajari tentang feature importance. Mungkin ada lagi, silakan Mbak Nina dan kawan-kawan, ada masukan? Mohon maaf Pak, ini tadi kelompoknya Mas Mbak Ayu atau kami ya Pak yang membahas? Tadi yang ngomong siapa nih? Mas siapa itu? Kelompoknya Mbak Mas. Ayu, Pak. Oh, kelompoknya Mbak Ayu. Oh, ini Mas Sindu itu masuk kelompok Mbak Ayu ya? Iya, Pak. Oke. Oke. Mungkin dari kelompoknya Mbak Ayu dan kawan-kawan silakan kalau ada tambahan. Permisi Pak, izin bertanya Pak, untuk yang integrasi hubungan antara IG dengan SAI itu apa Pak ya? Dengan nanti dataset yang digunakan. IG itu adalah salah satu metodenya SAI. Tadi kan di dalam ini kan ada IG tuh kalau di papernya tadi itu. Ini ya. Nah, ini integrated gradients. Iya, Pak. Integrated gradient determine which features are most important in the model's prediction for a given sequence. Nah, ini. Which features are most important? Nah, ini bisa digunakan IG atau GradCamp. Ya. Tadi kan misalkan nih, komoditas itu kan banyak sekali ya. Komoditas kan banyak sekali. Ada minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Nah, yang berkontribusi terhadap misalkan kenaikan atau penurunan harga minyak goreng itu komoditas apa saja selain minyak goreng. Nanti bisa dilihat di sini. Which features are most important in the model prediction? Mana fitur yang penting untuk berkontribusi terhadap kenaikan atau penurunan dari harga minyak goreng? Misalkan seperti itu. Baik, Pak. Nah, sekarang kelompoknya Nina dan kawan-kawan. Mungkin saya langsung saja. Kalau ada ide, silakan disampaikan. Mohon maaf Pak, permisi. Ya, silakan Mas Nandaka. Mungkin idenya kalau dari kami lebih ke pengaruh dari COVID-19 terhadap perekonomian terhadap UMKM, Pak. UMKM. Itu, Pak. UMKM. Oke. Itu menggunakan data apa itu? Halo? Dalam hal ini mungkin bisa dibilang kami belum tahu pasti Pak untuk datanya sendiri. Oke, mungkin gini ya. Tadi kan sudah COVID kan sudah banyak ya semuanya ya. Iya, Pak. Nah, ini Pak menganalisis atau menggambarkan situasi kondisi antara perang Rusia dan Ukraina. Gimana? Tapi mungkin begini Pak, kalau misalkan begini Pak, untuk yang perang tadi itu antara sebentar nih Pak, mohon maaf. Mungkin kesentimennya gitu Pak antara perilaku saat perang di Ukraina sama Palestina gitu mungkin Pak, perbandingannya bagaimana Pak menurut Anda? Ya boleh ya. Jadi boleh public opinion atau apa misalkan mau data dari tweet juga boleh.
Ini kan belum banyak dibahaskan dan merupakan hal yang baru, mungkin topik riset yang baru ya, tentang public opinion, tentang perang. Pertama dulu mungkin Ukraina dengan Palestina, dan sekarang Rusia dengan Ukraina gitu ya. Iya, Pak. Nanti kamu coba membahas keterkaitan hubungannya dan lain sebagainya ya, dengan menggunakan data analitik ya. Oke. Mohon maaf Pak, saya ingin berdiskusi mungkin Pak dengan Anda. Ingin misalkan begini Pak, kami juga membandingkan misalkan dari opini-opini dari pemberitaan media internasional dan segala juga termasuk mungkin Pak ya. Termasuk iya. Pakai Inggris ya, bahasa Inggris ya. Iya Pak. Seperti mungkin CNN dan segalanya itu mungkin termasuk mungkin Pak. Iya, bisa kamu crawling kan datanya. Iya Pak. Yes. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ini juga tambah pelajari data analitik ya. Metode data analitik, manfaatkan teks. Secara umum ya, bukan hanya public opinion saja, mungkin teks. Oke, ada yang mau tanyakan lagi silakan, atau mau tambahkan? Kelompoknya Mbak Nina dan kawan-kawan. Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, sejauh ini belum ada. Oke, kalau begitu ini bisa saya simpan. Dan saya share di share di link. Jangan lupa saya share sekarang. Terus kemudian untuk absensi saya buatkan sekalian ya.
Oke, sudah saya buka presensinya. Silakan semuanya melakukan presensi. Terus kemudian tadi yang to-do list pada final project yang perlu dipresentasikan pada minggu depan itu sudah saya share di e-link juga pada topik 4. Oke. Sebelum saya akhiri, apakah dari sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, tidak ada. Mungkin perkuliahan hari ini bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya semua. Akhir kata, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.